iyyakum. Kita masuk pada bab yang berjudul Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan. Bab tentang orang yang menjalankan sebuah sunnah hasanah maupun orang yang menjalankan sunnah sayyi'ah. Babun fi man sanna sunnatan hasanatan aw sayyi'atan. Demikianlah Imam An-Nawawi rahimahullah memberikan judul pada bab ini. Bab anjuran atau bab tentang orang yang melakukan sunnah hasanah atau menjadi pelopor dalam sunnah hasanah dan orang yang menjadi pelopor dalam sunnah sayyi'ah. Ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Kalau kita perhatikan dari judul bab ini, kita dapati ada istilah yang dulu pernah kita bahas pada bab yang sebelumnya atau beberapa bab sebelumnya, yaitu istilah kata sunnah. Bab ma fi man sanna sunnatan. Bab tentang orang yang mensunahkan sunnah. Kalau diartikan mungkin diartikan perkataannya demikian. Bab tentang orang yang mensunnahkan sunnah kebaikan atau mensunnahkan sunnah keburukan. Adakah sesuatu yang janggal dari ibarat tersebut? Apa itu? Keburukan. Kok ada sunnah yang buruk? Ada sunnah yang buruk. Padahal pada bab sebelumnya, saya sedikit mengulang bab sebelumnya agar ingat, istilah sunnah juga disebutkan dalam judul bab dalam Imam Nawawi. Apa judul babnya? Bab al-amru bil muhafadzati ala sunnah wa adabiha. Bab menjaga sunnah dan adab menjalankan sunnah. Ada istilah sunnah juga ya di bab sebelumnya. Waktu itu kita definisikan sunnah memiliki beberapa makna. Adakah waktu itu dari 4 makna tersebut yang bisa diartikan sebagai sunnah buruk? Saya mengingat kembali waktu itu 4 hal yang kita sebutkan tentang makna istilah sunnah di istilahnya para ulama. Yang pertama yang namanya sunnah adalah jalannya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam akidah, ibadah dan muamalah. Bisa enggak dibawa kepada sunnah ini ada yang buruknya? Enggak mungkin ya. Mana mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal yang buruk ya, memberikan jalan yang buruk. Kan enggak mungkin, makna yang pertama. Makna yang kedua ketika itu kita sebutkan makna sunnah di sini adalah sesuatu yang menjadi landasan di dalam syariat namun bukan Al-Qur'an. Bukan ayat-ayat Al-Qur'an. Berarti apa? Sesuatu yang munculnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan maupun persetujuan beliau, tapi bukan yang Al-Qur'an. Bisa enggak ini diartikan sunnah sayyi'ah? Tidak bisa, nggak mungkin kan Nabi SAW keluar ucapan dari beliau, ucapan yang buruk, perbuatan yang buruk, ataupun persetujuan atas sesuatu yang buruk. Tidak mungkin. Arti ketiga yang waktu kita sebutkan sunnah adalah akidah atau keyakinan yang diajarkan oleh Nabi SAW dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa tidak ini juga dibawa kepada sunnah sayyi'ah, sesuatu yang buruk? Tidak bisa, ya kan? Masa iya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya mengajar kepada kita sebuah keyakinan yang buruk atau yang jelek? Tinggal sisa satu. Itu apa? Sesuatu yang apabila dilakukan mendapatkan pahala, ketika ditinggalkan maka tidak berdosa. Bisa tidak ini diartikan sebagai yang buruk? Tidak juga. Nah, berarti sunnah mana ini yang di dalam bab ini? Keluar dari apa yang sudah kita sebutkan tentang makna sunnah dalam istilahnya para ulama di dalam bab yang sebelumnya. Gimana kira-kira? Apakah Imam Nawawi ini salah memakai ibarah? Jangan beliau salah tulis atau mungkin cetakan yang salah bukunya? Tidak. Bukan karena kesalahan Imam Nawawi maupun salah dalam mencetak. Namun sunnah di sini adalah sesuatu yang dimaknainya secara lugawi,
secara bahasa. Sedangkan di bab yang sebelumnya menjaga sunnah yang dimaknai secara istilah. Sehingga ketika sesuatu yang dimaknai secara istilah dipaksakan ditarik kepada sesuatu yang dimaknai secara bahasa, tidak akan nyambung. Tidak akan nyambung. Ketika kata sunnah itu dimaknai secara istilah langsung, secara istilah syariatnya, maka tidak ada sunnah yang buruk. Sunnah itu semuanya baik. Ima sesuatu yang merupakan landasan di dalam syariat, artinya ima sesuatu yang merupakan jalan atau tuntunannya Nabi yang mulia SAW, ima sesuatu yang dimaknai sebagai sebuah akidah, ima sesuatu yang dikatakan apabila dilakukan dakwah pahala ditinggalkan tidak berdosa. Itu maknanya secara istilah. Tidak ada yang mengandung atau tidak bisa yang dibawa kepada sunnah sayyi'ah. Adapun ketika istilah sunnah, kata as-sunnah di sini kita maknainya secara lughawi, secara bahasanya, maka makna sunnah secara bahasa itu adalah at-thariqah, jalan. Yang namanya jalan ada yang baik, ada yang buruk. Yang namanya sebuah amalan, ada amalan yang baik, ada amalan yang buruk. Maka bisa diartikan sebagai maka bisa dibagi menjadi sunnah hasanah dan sunnah sayyi'ah. Adapun ketika dimaknainya secara istilah, bisa tidak diartikannya sunnah sayyi'ah, sunnah hasanah, sunnah sayyi'ah. Ketika sudah kita maknai langsung terbesit di benak kita, kata sunnah itu adalah istilahnya adalah sesuatu yang datang dari Nabi SAW. Bisa tidak dibawa kepada sesuatu yang buruk? Tidak bisa. Tidak bisa dibagi menjadi tuntunan yang baik dari Nabi dan tuntunan yang buruk dari Nabi. Kan tidak mungkin. Dari situ berarti apa? Dari situ kita harus bisa membedakan ketika seorang menggunakan sebuah ungkapan, dan ungkapan ini atau kata ini bisa dimaknai secara bahasanya dan bisa dimaknai secara istilahnya, maka berarti seorang harus memastikan terlebih dahulu dia berbicara dalam makna yang apa, yang secara bahasa atau secara istilah. Jangan sampai kemudian kita salah kemudian maknanya fi man sanna sunnatan hasanatan aw sayyi'ah, orang yang mensunnahkan sunnah kebaikan dan sunnah keburukan. Berarti ada sunnah keburukan dari Nabi SAW. Tidak mungkin. Jawabannya tidak mungkin. Padahal dalam bahasa Arab ini kata-katanya sama, hurufnya ya sin, nun dan tak marbutah, tidak berbeda. Sunnah dibacanya juga sunnah. Nah, di situ maka kita memiliki sebuah kaidah dalam hal ini atau sebuah hal penting dalam hal ini, yaitu ketika datang sebuah istilah, sebuah kata, maka kita harus lihat terlebih dahulu orang yang berbicara dengan istilah tersebut, orang yang menyampaikannya dengan istilah tersebut, dia sedang membawanya ke makna mana. Apakah dia dalam bicara dalam konteks maknanya secara bahasa yang biasanya lebih luas cakupannya, atau dia berbicara langsung terfokus pada makna secara istilahnya. Maka yang seperti itu harus kita perhatikan. Nah, terkaitan dengan bab ini, bab man sanna sunnatan hasanatan aw sunnatan sayyi'ah, maksudnya adalah kata sunnah secara bahasa, Makanya terkadang atau dibagi menjadi sunnah hasanah dan sunnah sayyi'ah. Nah, saya tarik kembali, mengingat kembali pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya, juga istilah kata bid'ah. Pada bab sebelumnya kita juga menyebutkan tentang kata bid'ah, dan ada pertanyaan, sebagian para ulama membagi bid'ah itu menjadi dua. Sebenarnya bukan menjadi dua. Ketika kita telaah menjadi lima. Bid'ah wajib, bid'ah mustahab, bid'ah mubah, bid'ah makruh, dan bid'ah haram. 5 hal itu disebutkan Imam Nawawi rahimahullah, penulis kitab ini, ketika beliau mensyarah hadis tentang khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna kulla muhdatsin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Beliau menjelaskannya, beliau mengatakan terbagi menjadi 5. Ulama yang lain mengatakan kata kullu bid'atin dhalalah ini tidak ada pembagiannya, kemudian bisa dibagi menjadi bid'ah yang hukumnya bermacam-macam. Berarti ada dua sudut pandang ketika mereka melihat istilah bid'ah. Ketika kita sesuaikan dengan
Makna sunnah sendiri tadi kita sendiri kebingungan ketika membagi sunnah. Disebutkan ada sunnah hasanah, sunnah sayyi'ah. Sedangkan pada pertemuan sebelumnya, di bab yang sebelumnya kita katakan semua sunnah itu adalah tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti apa? Beda topiknya. Di sana sedang berbicara topik istilah, maknanya secara istilah. Di sini sedang berbicara topiknya secara bahasa. Maka demikian jugalah apa yang dijelaskan para ulama. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam salah satu fatwa beliau atau jawaban beliau ketika ditanya tentang bagaimana tentang penjelasan para ulama, bid'ah itu terbagi menjadi beberapa hukum. Maka beliau katakan seperti Al-Izz ibn Abi Salam dalam kitab beliau Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam menjelaskan bid'ah itu ada 5 hukum seperti yang tadi kita jelaskan. Maka maksudnya di situ secara ditelaah mereka ini topik pembicaraannya sedang bicara mengistilahkan bid'ah secara bahasa, yaitu apa? Segala sesuatu yang baru yang belum ada contoh sebelumnya, yang belum ada contohnya, yaitu dia baru muncul. Maka sesuatu yang baru muncul ini bisa dihukumi ada yang wajib karena sesuai dengan kaidah-kaidah wajib dalam hukum syariat, ada yang dia mustahab karena sesuai dengan kaidah-kaidah mustahab di dalam syariat. Ada sesuatu yang mubah karena sesuai dengan kaidah-kaidah mubah dalam syariat. Ada sesuatu yang makruh karena sesuai dengan kaidah-kaidah makruh dalam syariat. Ada yang haram sesuai dengan kaidah-kaidah haram dalam syariat. Kaidahnya apa ketika dihukum sesuatu tersebut haram? Ketika dia bertentangan dengan syariat. Ketika topiknya berbeda, yang berbicara dengan topik yang berbeda, bahwasanya tidaklah diartikan bid'ah kecuali dibawa kepada mana istilah. Istilah adalah sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Sudah tidak perlu lagi dibagi menjadi bid'ah yang baik, tidak menjadi bid'ah yang wajib, karena tidak ada perkara wajib yang bertentangan dengan syariat, tidak ada mustahab yang bertentangan dengan syariat dan seterusnya. Jadi paham ya, ketika terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, maka ketika kita telaah sebenarnya perbedaan tersebut adalah karena mereka berbeda dalam topik pembicaraan. Yang satu berbicara tentang makna bid'ah itu secara bahasanya. Yang lainnya berbicara bid'ah itu secara istilahnya. Sehingga yang satu membaginya menjadi 5, yang satu mengatakan tidak ada pembagiannya. Semua bid'ah adalah sesat karena diartikannya sudah secara syariat, secara istilah. Demikianlah bagaimana taujih kita, bagaimana kita memahami dan berusaha untuk menyatukan, bukan berusaha menyatukan, tapi memang tidak ada hal yang berbeda dalam dua hal tersebut, hanya saja beda dalam mengartikannya. Maka sebagaimana saya sebutkan dalam pertemuan sebelumnya, bahwasanya ketika kita berbeda di dalam mendefinisikan, maka pembicaraan selanjutnya pun bisa akan berbeda di dalam pembagian. Satukan dulu kita ingin berbicara ini secara makna yang mana, baru nanti ketika pembagiannya kita akan bisa bersama atau bisa satu kata di dalam menyebutkan tentang pembagiannya. Adapun secara umum maka tidak berbeda. Mereka mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah syariat, sesuatu yang bertentangan dengan tuntunan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang dikatakan wajib, tidak ada yang dikatakan mustahab. Semuanya adalah sesat. Ketika sesuatu bertentangan dengan syariat pasti sesat, karena syariat inilah syariat huda, hidayah. Yang bertentangan dengan hidayah tidak lain dan tidak bukan adalah dhalalah. Demikian ketika kita menjelaskan, memberikan taujih tentang bagaimana para ulama, mereka sebagian ada yang menyebutkan ada bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah, atau bahkan sebenarnya bukan bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah, tapi bid'ah wajib, bid'ah mustahab, bid'ah mubah, bid'ah makruh, bid'ah yang haram. Demikian sebenarnya mereka membaginya ke dalam 5 hukum, bukan hanya sekedar 2 pembagian saja. Adapun istilah sunnah, maka iya dibagi menjadi 2 apabila sunnah tersebut diartikannya secara mana? Lugawi, secara bahasa atau secara istilah? Secara bahasa. Dan yang membaginya pun adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan." Adapun secara istilah, maka tidak ada pembagian yang namanya sunnah hasanah dan sunnah
sayyi'ah. Karena ketika sunnah dimaknai secara istilah, maka semuanya akan mengatakan bahwasanya sunnah ini adalah tuntunannya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada dalam tuntunan Nabi sallallahu sesuatu yang buruk. Maka tidak bisa dibagi menjadi ini tuntunan yang baik dari Nabi sallallahu, ini tuntunan yang buruk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang mengatakan demikian di kalangan para ulama. Ya. Maka di sini kita harus benar-benar tepat di dalam memahami ungkapan-ungkapan para ulama. Allah Ta'ala. Bagian tersebut atau penjelasan tersebut, taujih yang tadi saya sampaikan, ini saya dapati ini juga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tatkala beliau ditanya tentang bagaimana taujih atau penjelasan tentang adanya para ulama yang mengatakan pembagian bid'ah itu ke dalam beberapa hukum. Maka beliau mengatakan bisa jadi yang disebutkan oleh seperti Al-Iz Ibnu Abdissalam dan juga para ulama yang lain seperti juga Imam Nawawi, mereka ini melihat bid'ah dari sisi bahasa, mengartikan dari sisi bahasa. Meskipun secara bahasa ini nanti akan berdampak pada ketika memaknai ucapan Nabi SAW kullu bid'ah. Kullu, kata kullu di sini secara istilahnya, kaidahnya di dalam bahasa Arab ini adalah sebuah lafaz yang umum. Apakah sebuah lafaz umum ini akan tetap dihukumi secara umumnya, atau lafaz umum ini dipahami bahwasanya adalah sebuah keumuman yang dikhususkan dikarenakan adanya dalil-dalil yang lain. Nah, berbeda lagi itu. Kenapa? Bertolak dari memaknai yang berbeda dalam istilah tersebut. Maka sebenarnya tidak ada perbedaan di kalangan para ulama bahwasanya segala sesuatu yang bertentangan dengan syariat dan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah sesuatu yang ad-dhalalah, sesuatu yang sesat dan tidak dibenarkan di dalam syariat. Sebagaimana Nabi sallallahu dengan jelas mengatakan man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu, sesuatu yang bukan dari kami, bukan dari Tuhan kami, fahuwa raddun, maka itu adalah sesuatu yang tertolak, yaitu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Ikhwani wa akhwati fi din, azanallahu wa iyyakum. Maka kita lanjutkan masuk penjelasan pada bab ini ya, karena bab ini masih berkaitan bab sebelumnya, sehingga saya sedikit mengulas terkait dengan bab sebelumnya tentang peringatan dari perbuatan-perbuatan muhdatsah atau perbuatan-perbuatan bid'ah yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi. Adapun pada bab ini beliau membawakan dua firman Allah Subhanahu wa taala dan juga satu hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, maka beliau bawakan ayat dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-74. Allah Subhanahu wa taala firman, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang doanya orang-orang yang beriman. Tujuannya apa Imam Nawawi membawakan ayat ini dalam bab tentang orang yang menjadi mensunahkan sunnah kebaikan atau sunnah keburukan, atau mungkin kalau mengartikannya demikian kita bingung. Saya artikan lebih luas lagi, lebih jelas lagi. Bab barang siapa memberikan contoh kebaikan dan memberikan contoh keburukan. Nah, kalau itu sudah jelas ya. Nah, sudah tidak pakai kata sunnah lagi, tapi bab barang siapa memberikan contoh kebaikan, yaitu membuka jalan kebaikan, dan barang siapa membuka jalan keburukan. Karena sunnah tadi kan artinya adalah at-thariqah, jalan. Nah, kenapa beliau bawakan ayat ini? Beliau bawakan ayat ini dikarenakan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang doanya dan keinginannya orang-orang yang beriman. Apa doanya mereka? Doanya mereka adalah agar mereka dijadikan teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Yang namanya teladan adalah orang yang berada di depan, yang memelopori, yang buka jalan duluan. Gambarannya adalah seperti orang yang buka jalan dulu. Berarti tujuannya apa? Tujuannya beliau ingin menyampaikan bahwasanya di antara sifat dan karakternya orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang bersemangat untuk menjadi teladan di dalam kebaikan. Maka sebagai orang yang beriman,
sebagai mukmin dan mukminah haruslah semangat untuk menjadi orang yang terdepan di dalam melakukan kebaikan. Supaya apa? Supaya orang lain itu mencontohnya dan dia mendapatkan pahala dari apa yang dia amalkan dan juga pahala dari orang-orang yang mencontohnya di dalam kebaikan. Maka di antara doa yang biasa diucapkan oleh orang-orang yang beriman agar Allah menjadikan mereka teladan di dalam kebaikan dan menjadikan mereka sebagai pelopor dalam kebaikan supaya terus mengalir pahalanya meskipun mereka sudah meninggal adalah doa ini. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami pasangan-pasangan hidup dan keturunan-keturunan yang menjadi penyejuk pandangan kami, penyejuk mata kami, yaitu menenteramkan hati kami. Menjadi pasangan hidup. Kalau laki-laki berarti pasangan hidupnya adalah perempuan, istrinya. Kalau istrinya juga mengucapkan doa ini berarti maksudnya pasangan hidup adalah suaminya. Maka ya Allah berikanlah kepada kami pasangan-pasangan hidup yang menjadi penenteram hati kami dan juga keturunan-keturunan yang menjadi penenteram hati kami. Ini doanya mereka. Yang pertama meminta agar diberikan teman dalam hidup ini, pasangan hidupnya adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang membantu dia dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami sebagai imam bagi orang yang bertakwa. Maksudnya imam apa? Kalau kita sholat, imam sholatnya di mana? Di depan apa di belakang? Di depan ya. Kalau imamnya di belakang, makmumnya maju sedikit kan nggak sah sholat. Tumitnya makmum lebih maju dari tumitnya imam. Kata para ulama tidak sah sholatnya. Karena yang namanya imam diistilahkan imam kalau dia adanya lebih di depan. Kalau imamnya malah sedikit mundur, tumitnya lebih mundur daripada makmum, maka tidak sah sholatnya makmum tersebut, karena dia tidak dikatakan berimam. Makanya para ulama menyebutkan syaratnya sholatnya makmum dalam sholat berjamaah adalah tidaklah lebih maju dari imam. Lebih majunya ukurannya mana? Ujung jari kelingking apa? Tumit kata para ulama, tumitnya tidak lebih maju. Maka makna imam waj'alna lil muttaqina imam, maka jadikanlah kami imam-imam bagi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya berarti dan jadikanlah kami adalah orang terdepan bagi orang yang bertakwa supaya bisa menjadi contoh bagi orang-orang yang bertakwa yang lainnya. Nah, lihat bagaimana Masya Allah Imam Nawawi membawakan dalilnya ayat ini, padahal ayat ini tidak ada kata menjadi sunnah kebaikan, tapi secara makna ayat ini adalah doanya orang-orang yang beriman. Bahwasanya orang-orang yang beriman mereka adalah orang-orang yang memiliki sifat dan karakter bersemangat untuk menjadi pelopor dan pembuka jalan kebaikan bagi orang lain. Di antara doanya ini, maka doa ini termasuk doa yang sepantasnya sering kita ucapkan. Kadang kita melihat doa ini bagian depannya doang, ya, minta pasangan hidup dan keturunan yang soleh. Bagian belakangnya kelupaan maknanya. Padahal bagian belakangnya apa? Bagian belakangnya inilah yang menjadi syahid dalam bab ini, yang menjadi dalil di dalam bab ini. Waj'alna lil muttaqina imam. Jadikan kami sebagai imam. Mungkin saya nggak bisa lah kalau jadi imam sholat. Bukan imam sholat ayat ini berbicaranya. Tapi menjadi imam apa? Teladan di dalam kebaikan. Dan jadikanlah kami imamnya, teladannya bagi orang-orang yang bertakwa. Supaya apa? Supaya mengalir pahala orang yang mencontoh dan mengikutinya terus, baik dia semasa dia hidup maupun setelah dia meninggal. Kayak tadi kita bicara tentang bagaimana besarnya kasih sayang Allah dan rahmat Allah kepada para hamba-Nya. Allah perintahkan mereka berdoa supaya mereka menjadi orang-orang yang diteladani oleh orang lain di dalam kebaikan. Ini ayat yang pertama yang beliau bawakan di dalam ayat yang berikutnya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-73. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun."
dan kami jadikan mereka, yaitu orang-orang bertakwa tersebut, orang yang beriman, kami jadikan mereka para a'immah, para teladan, para pelopor dalam kebaikan, yahduna bi amrina, yang dimana mereka menunjukkan manusia dengan syariat kami, yaitu mengajarkan manusia atau mencontohkan kepada manusia syariat-syariat kami. Bima sabaru, dan itu didapati dengan apa? Kesabaran. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka lah orang-orang yang yakin tentang tanda-tanda dan ayat-ayat kami. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan ayat ini ingin, wallahu ta'ala alam maksud dari beliau, tapi yang saya pahami dari makna ayat ini setelah ayat berikutnya, beliau ingin seolah-olah ingin menjelaskan bahwasanya gimana sih caranya menjadi teladan bagi orang yang bertakwa. Di ayat tadi kan di antara doanya orang yang beriman adalah mereka minta agar mereka dijadikan para a'imah, para teladan, pelopor dan contoh di dalam kebaikan. Sekarang gimana caranya agar mereka dijadikan pelopor dan contoh dalam kebaikan? Caranya di dalam ayat ini ada dua hal. Apa itu? Allah SWT firman, wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Yang pertama, caranya adalah bersabar. Sabar dalam hal apa? Kalau kita bicaranya tentang sabar, maka kita harus mengulas lagi definisi sabar. Bisa satu majelis sendiri membahas tentang definisi sabar. Tapi ringkasnya sabar itu tiga hal. Terdapat pada tiga hal atau terrealisasi dengan tiga hal. Apa itu? Sabar yaitu menahan diri, berusaha untuk mengekang diri agar terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sabru ala taatillah, itu namanya yang pertama. Mengekang diri untuk terus berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, as-sabru, mengekang diri agar tidak lepas menuju kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikekang supaya tidak melakukan perbuatan maksiat. As-sabru an maksiatillah. Yang ketiga yaitu menahan diri agar dia tidak merasa kesal dan menggerutu atas takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi dia. Terlebih bagi orang yang jadi teladan adalah tatkala dia menghadapi ujian, tatkala dia mengajak manusia kepada kebaikan, maka pasti akan banyak tantangan, maka pasti akan banyak hambatan, bahkan mungkin akan banyak gangguan-gangguan yang dia dapat. Itu namanya musibah. Itu namanya takdir yang tidak menyenangkan ketika dia mengajak orang kepada kebaikan, tapi apa sebaliknya malah dia ditentang, bahkan mungkin dimusuhi, bahkan lebih parahnya mungkin malah disakiti. Maka dengan kesabaran di dalam hal tersebut, maka seorang akan tetap akan menjadi teladan di dalam kebaikan dengan sabar yang pertama. Pertama, dia kekang dirinya agar tidak meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak melakukan maksiat. Yang ketiga, dengan dia berusaha menahan dirinya agar tidak putus asa, tidak kesal, tidak menggerutu, tidak putus harapan tatkala dia mendapatkan gangguan, rintangan, hambatan, atau mungkin mendapatkan hal-hal yang menyakitkan ketika dia mengajak orang kepada kebaikan. Maka Allah SWT sebutkan, wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina bima sabaru, dikarenakan kesabaran mereka. Karena kesabaran mereka. Sebagai contohnya Allah sebutkan dalam Al-Quran kisahnya Nabi yang mulia Ibrahim alaihissalam. Lihat bagaimana rintangan-rintangan dan gangguan yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim. Bahkan dari keluarganya sendiri. Siapa yang menentang Ibrahim dari kalangan keluarganya? Bapaknya, ayahnya. Dikatakan bapaknya mengatakan, pergi saja kamu kalau kamu tidak suka dengan agama kami. Tapi apa kata Nabi Ibrahim? Karena sayangnya dia kepada bapaknya, dan karena Allah perintahkan seorang anak itu harus taat dan berbakti kepada orang tuanya, sekarang anaknya yang diusir. Bapaknya yang malah meminta Nabi Ibrahim pergi. Padahal sebagai seorang anak, Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk berbakti kepada dua orang tuanya. Lihat
bagaimana dua hal yang sangat rentangan dalam hati, beliau tentunya akan sangat dari satu sisi ingin menjadi seorang anak yang berbakti, ingin menyelamatkan ayahnya, bapaknya agar tidak terjerumus dalam api neraka. Dari sisi yang lain ternyata malah ditentang oleh bapaknya sendiri. Berat ujian. Setelah itu mendapat gangguan dari kaum, yaitu apa? Dibakar, hendak dibakar oleh kaum. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya di antara kedudukan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau adalah menjadi imam, menjadi qudwah, teladannya bagi orang-orang yang bertakwa. Begitu juga seharusnya orang-orang yang beriman. Maka ketika mereka ingin menjadi qudwah, ingin menjadi teladan bagi orang lain, bagi orang beriman yang lain, maka mereka pasti akan mendapatkan gangguan. Dari orang-orang yang mereka berusaha menentangnya, berusaha menghalangi orang lain dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka gimana cara menyikapinya? Ya jawabannya di ayat yang tadi. Bima sabaru, bersabar. Terus bersabar. Ingin balas dengan keburukan, tunggu dulu. Boleh tidak membalas dengan keburukan? Kalau tidak boleh berarti tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena sabar itu adalah tetap berada pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, kalau tetap ingin mengikuti, udahlah, ngalah saja dulu. Kita lihat mengalah dalam hal tersebut apakah termasuk hal yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Kalau tidak, maka tetap tidak boleh, tetap harus tetap. Tapi kalau ternyata memang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam sebuah keadaan, maka ada kalanya seorang itu mengalah, maka berarti kesabaran ditempuh dengan mengalah dalam hal tersebut. Apa contohnya mengalah dalam hal tersebut? Ya, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm." Jangan kalian cela orang-orang yang mereka menyembah selain Allah, kalau itu akan berdampak mereka akan mencela Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka apa? Karena mereka bodoh tentang Allah, tidak tahu tentang Allah. Berarti di situ apa? Ada kalanya sesuatu permasalahan, suatu hal kebaikan, ketika kita meninjau dan menelaahnya itu akan berdampak pada suatu mudarat dan kebaikan yang lebih besar, maka ada kalanya itu ditunda terlebih dahulu. Kaidah-kaidahnya di dalam nanti pada bab berikutnya adalah bab tentang mengajak manusia kepada kebaikan, pada hidayah. Nah, maka kembali kepada ayat yang kita bahas tadi. Yang pertama, caranya untuk menjadi qudwah dalam kebaikan adalah dengan bersabar. Yang kedua, wa kanu bi ayatina yuqinun. Mereka adalah orang-orang yakin dengan ayat-ayat kami. Itu cara yang kedua apa? Yakin, percaya dan yakin dengan janji yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Janji apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan? Janji bahwasanya wal aqibatu lil muttaqin. Hasil kebaikan, akhir yang baik itu pasti akan didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa. Ketika dia berdakwah, mengajak manusia kepada kebaikan, mendapat tentangan, maka apa hal yakin yang harus dia yakini? Dia harus yakin bahwasanya pahala kebaikan yang dia ajarkan akan tetap mengalir meskipun dia sudah meninggal. Sulit hidupnya. Kenapa? Karena ketika dia mendakwahkan manusia kepada kebaikan, mendapatkan rintangan, sulit hidupnya, dipersulit hidupnya oleh orang yang menentangnya atau hal-hal lain yang lainnya. Tapi dengan yakin bahwasanya apa yang dilakukan ini akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, akan meraih pahala yang besar dan terus mengalir, maka dia akan tetap bersabar. Maka sabar dan yakin sering kita dengar. Solusinya apa? Solusinya sabar dan yakin. Sabar dan yakin. Sudah. Yakinnya yakin apa dulu? Nah, yakin bahwasanya pertolongan Allah pasti akan Allah berikan selama mereka bersabar, dan bahwasanya pahala yang mereka, amalan yang mereka lakukan, ajakan yang mereka berikan tidak akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan dia dapatkan pahalanya dan pasti akan menjadikan dia termasuk orang yang diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus, maka
Dua hal inilah yang disebutkan dalam ayat tersebut menunjukkan tentang apa cara agar menjadi teladan atau contoh di dalam kebaikan, yaitu dengan bersabar dan yakin atas janji yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Adapun hadis yang dibawakan Imam Nawawi dalam bab tentang man sanna sunnatan hasanatan aw sayyi'atan, barang siapa menjadi contoh kebaikan atau menapaki jalan kebaikan dan jalan keburukan, maka beliau bawakan hadis dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, kunna fi sadrin nahari inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'ahu qaumun uratun mujtabin namari awil abai mutaqallidis suyuf. Suatu ketika kami di siang hari pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu tiba-tiba datanglah sekelompok orang-orang yang mereka ini mengenakan pakaian dari wol ya, tapi tidak dijahit, hanya sekedar dirobek kemudian dimasukkan palanya ke situ. Intinya apa? Menggambarkan tentang sulitnya ekonomi mereka. Pakaiannya pakaian yang berbahan kasar, ke kulit, kemudian tidak bisa untuk dibuat rapi. Ya, mungkin bahasa kita katakan pakaian yang compang-camping lah. Dan seperti itu. Mutaqallidis suyuf, dan mereka menenteng pedang. Kenapa mereka nenteng pedang datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam? Menunjukkan mereka siap kapanpun diminta untuk berjihad. Kondisinya sulit kehidupan, tapi siap untuk diperintahkan apabila suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam minta mereka untuk berangkat ke medan jihad. Menunjukkan mereka adalah orang-orang yang mementingkan akhirat dibandingkan dunia. Bahkan kalau kita baca sejarahnya para sahabat radhiyallahu taala anhum bersama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mereka itu tidak hidup di dalam kelapangan. Hidup mereka sulit. Terkadang mereka tidak mendapatkan makan beberapa hari. Bahkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ada kalanya beliau tidak mendapati sesuatu yang digunakan untuk masak di rumahnya. Tapi itu tidak menghalangi mereka untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa ketika Allah sudah perintahkan mereka untuk menjalankan ketakwaan. Bahkan yang dikhawatirkan Nabi SAW dari para sahabat apa? Bukan kemiskinan, bukan perkara miskin yang ditakutkan, tapi apa? Ketika sudah dibentangkan dunia, sudah mendapatkan urusan dunia, kemewahan dan kenikmatan yang didapatkan, maka itulah yang melalaikan. Makanya kita dapati manusia itu ketika sebagian orang ketika dalam masa sulit, masya Allah bertakwanya. Ketika sudah dibuka urusan dunia, menjadi orang yang mudah dalam mendapatkan urusan dunia. Harta yang dia dapatkan semakin mudah, ekonominya semakin lapang. Mulai sedikit demi sedikit menarik diri dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, subhanallah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah tersebut, yaitu fitnah harta. Karena yang namanya fitnah, yang namanya ujian yang Allah berikan kepada seorang hamba, itu bukan hanya perkara yang tidak menyenangkan. Namun Allah Subhanahu wa taala menguji kita terkadang dengan sesuatu yang menyenangkan. Kita ingin mendapatkannya. Ketika kita mendapatkan harus waspada. Ketika kita dapatkan maka kita harus waspada. Berarti ini adalah ujian dalam bentuk yang lain. Orang ditimpa kesulitan dalam ekonomi, itu adalah fitnah, ujian. Maukah dia tetap bertakwa kepada Allah dalam kondisi sulit yang dia alami? Ketika dilapangkan rezekinya, maka itu pun ujian. Apakah saat ini ketika dilapangkan rezekinya dia mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan hak-hak Allah, hak-hak yang harus dia tunaikan dalam urusan hartanya? Dan seterusnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Dan kami uji kalian dengan perkara yang tidak menyenangkan dan perkara yang menyenangkan kalian. Masing-masing dari kita diuji. Yang kaya diuji, yang miskin diuji, yang sehat diuji, yang sakit diuji. Semua orang itu mendapatkan ujian. Maka jangan kita berpikir yang diuji itu hanya orang yang sulit-sulit saja. Tidak. Orang yang mereka dalam kenyamanan pun mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ujian dalam hal kenyamanan itu terkadang lebih
lebih berat dibandingkan ujian dalam hal yang tidak menyenangkan. Maka kita lanjutkan kisah ini. Mereka datang, amatuhum min mudar, bal kulluhum min mudar. Mereka adalah dari Bani Mudar. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan di sini Bani Mudar ini termasuk dari kalangan terhormat sebenarnya. Tapi lihat bagaimana kondisi mereka, dari kalangan yang terhormat. Tapi lihat bagaimana kondisi mereka. Fatama arwajha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a bihim minal faqah. Maka tatkala Nabi SAW melihat kondisi mereka, beliau berubah wajahnya. Maksudnya apa? Sedih melihat sebagian para sahabatnya dalam kondisi demikian. Padahal mereka dari kalangan orang-orang nasab yang mulia, nasab yang terhormat mereka, Bani Mudar. Dari Bani Mudar. Tapi kondisi mereka dalam kondisi yang kesulitan. Sedih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya apa? Akhirnya beliau masuk ke rumah, kemudian keluar lagi. Saat tatkala telah keluar, maka beliau perintahkan Bilal beradzan dan iqamah karena sudah masuk waktu salat. Fa shalla tsumma khatab. Kemudian beliau setelah adzan iqamah, beliau mengimami salat, kemudian berkhutbah. Karena ada kalanya khutbah Nabi SAW khutbah yang memang rutin, ada kalanya khutbah ini khutbah yang sifatnya adalah situasional. Namanya apa istilahnya? Situasional. Kalau ada situasi yang mengharuskan beliau menyampaikan suatu hal penting, maka tiba-tiba beliau akan berdiri berkhutbah. Enggak harus nunggu hari Jumat. Enggak. Jangan. Sedang penting sekarang. Maka beliau berkhutbah. Lalu beliau katakan, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Baca ayat ini. Khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma dan seterusnya akhir ayat. Kemudian beliau sambung lagi, ya innallaha, dan ayat yang berikutnya, ya ayuhan nas ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Itu beliau ingatkan di khutbahnya, beliau dahulukan menyebutkan firman Allah SWT yang mengingatkan agar para sahabat menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempersiapkan perjumpaan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaknya masing-masing mempersiapkan apa yang akan dia hadirkan untuk hari esok. Lalu beliau katakan lagi, beliau SAW bersabda, tasaddaqa rajulun min dinarihi min dirhamihi min thawbihi min sa'i burrihi min sa'i tamrihi hatta qala walau bi syiqqi tamrah. Maka hendaknya seseorang itu bersedekah dengan dinarnya, bersedekah dengan dirhamnya. Dinar lebih mahal daripada dirhamnya. Kalau mungkin gambarannya uang sekarang, mungkin dirhamnya 100 ribunya, ya dirhamnya 10 ribunya. Intinya yang satu hendaknya dia bersedekah dengan uang emas, hendaknya yang lain mungkin kalau tidak sanggup maka dengan uang perak, maka hendaknya dengan pakaiannya kalau tidak sanggup lagi hendaknya dengan satu sok dari gandum atau satu sok dari kurma, bahkan meskipun dengan sepotong kurma atau setengah potong kurma. Dan Nabi SAW. Itu maksudnya beliau berkhutbah ini memotivasi para sahabat yang ada agar mereka mau bersedekah nih untuk para sahabat lainnya yang dalam kondisi kesulitan, datang dalam kondisi pakaian yang seadanya yang mereka miliki. Pakaiannya bukan pakaian yang bagus kok. Digambarkan, diartikan oleh Mujtaba bin Namar, ini pakaian yang terbentuk dari kain wol kasar, bukan kain yang halus, dan itu pun tidak dijahit, hanya sekedar dilubangi kemudian dimasukkan ke kepala. Menunjukkan mereka tidak ada biaya untuk bisa menjahitnya. Kan menjahit butuh biaya ya. Kalau orang nggak bisa jahit kan harus menyerahkan ke penjahit, dan penjahit pun akan dibayar. Mereka tidak sanggup untuk melakukan hal demikian. Bahkan mereka pun adalah orang yang bersemangat untuk berjihad, sehingga datang menenteng pedang supaya nggak perlu ditunda-tunda lagi, tunggu kami balik lagi dulu, pulang ke rumah ngambil pedang. Enggak, datang siap, kapan diminta untuk berangkat jihad akan langsung berangkat. Subhanallah. Maka Nabi SAW memotivasi para sahabat yang lain agar mereka bersedekah. Maka setelah mendengar ucapan Nabi SAW tersebut, maka datang salah seorang dari kaum Ansar. Dia membawa setumpuk kurma, segepok kurma atau sekantong kurma yang sampai-sampai tidak bisa dibawa oleh tangannya. Banyak dia bersedekah. Kemudian setelah orang itu, mulai yang lain ngikutin. Ada yang bersedekah
dengan banyak, ada yang sedikit, sampai terkumpullah sedekah berupa makanan dan pakaian, sampai mulai kumpul. Berarti siapa yang mendahului? Yang dari orang Ansor tadi. Dia datang membawa sekantong kurma. Dia mulai. Yang lain mulai ikuti setelahnya. Oh iya, dimotivasi oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hatta ra'aitu wajha Rasulullah yatahallal ka'annahu mulhama. Sekarang wajah Nabi sallallahu berseri-seri, senang melihat para sahabat semangat untuk membantu satu dengan yang lainnya. Meskipun dengan yang sedikit, di antara mereka ada yang mungkin bersedekah hanya mungkin beberapa potong kurma. Ada yang banyak karena memang rezekinya lebih. Lalu setelah melihat hal tersebut, Rasulullah bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan, falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un. Wa man sanna fil Islami sunnatan sayyi'atan, kana alaihi wizruhan man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'un." Barang siapa mencontohkan di dalam ajaran Islam ini sebuah sunnah hasanah, sebuah contoh yang baik, sebuah amalan yang baik. Kita artikan sebuah amalan yang baik. Karena kalau sunnah hasanah ya sudah dipahami lah ya, maksud sunnah di sini adalah thariqah ya secara lughawi. Barang siapa memberikan contoh atau memberikan amalan yang baik, memberikan contoh dalam amalan yang baik, maka dia mendapatkan pahala dari amalan yang dia lakukan tersebut dan pahala orang yang mengamalkan setelahnya. Itu orang yang mengikuti dia, tanpa mengurangi pahala dari orang-orang tersebut. Dan sebaliknya, dan barang siapa dia mengawali memberikan contoh pada perbuatan yang buruk, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, dia menjadi pelopornya dalam keburukan, pembuka jalan keburukan. Dia yang mendahului keburukan, kemudian orang lain ikut-ikutan melakukan keburukan. Meskipun mungkin dia nggak ngajak, tapi dia hanya mendahului saja. Dia mungkin nggak ngajak. Beda halnya dengan ngajak, lebih parah lagi. Dia mengajak pada kesesatan. Tidak, dia tidak mengajak, tapi dia hanya membuka jalan, mencontohkan. Orang lain lihat, oh iya itu nggak apa-apa, oh iya itu bisa dilakukan. Akhirnya dia malah menjadi pelopornya dalam keburukan, membuka jalan di dalam keburukan, maka dia akan mendapatkan dosa dari yang dia lakukan dan dosa orang-orang yang melakukan setelahnya. Ini wajh syahidnya. Inilah poin sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh Imam Nawawi dengan judul bab man sanna sunnatan hasanah aw sayyi'ah. Barang siapa mencontohkan atau menjadi teladan dalam kebaikan ataupun teladan dalam keburukan. Jawabannya apa yang didapatkan? Barang siapa menjadi teladan dalam kebaikan, dia mendapatkan pahala dari amalan yang dia lakukan dan juga pahala semisal dengan orang-orang yang mengikutinya. Sebaliknya, barang siapa menjadi teladan dalam keburukan, maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Waliyadzubillah. Semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk para imam di dalam ketaatan, para teladan di dalam menjalani kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak hanya sekedar mendapatkan pahala semasa kita hidup, namun setelah kita meninggal pun orang-orang yang dulu mencontoh perbuatan baik yang kita lakukan, kita dapat pahala semisal dengan pahala yang mereka kerjakan. Dan juga semoga Allah Ta'ala melindungi kita dan menjaga diri kita agar tidak menjadi contoh di dalam keburukan, di dalam kesesatan, sehingga tidak mengalir dosa kepada kita. Allahumma ikhwani wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita dalam bahas tentang bab yang begitu penting ini, bab yang mulia, bab tentang man sanna sunnatan hasanah, man sanna sunnatan sayyi'ah. Dan insyaallah kita lanjutkan pada bab yang selanjutnya, yaitu bab fid dalalati ala khair, bab mengajak kepada kebaikan. Kalau tadi sekedar mencontohkan, maka berikutnya Imam Nawawi membawakan bab anjuran untuk mengajak kepada kebaikan. Mulai dulu dengan diri kita, contohkan dulu kepada orang lain bahwasanya ada amal kebaikan yang bisa dikerjakan, dan jika memungkinkan untuk mengajak orang lain kepada kebaikan, maka tentunya itu lebih afdal dan lebih
besar pahalanya, yang insyaallah akan kita baca dalil-dalilnya pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Silakan Pak. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan keteladanan atau kepeloporan. Apakah ada batasannya mengenai kepeloporan dalam satu hal, misalnya dengan merintis jalan kebaikan yang secara wujud aslinya jembatan misalnya, tentunya manfaatnya sangat besar, tetapi tidak menutup kemungkinan juga ada hal yang lain yang menjadi hal buruk dari terbangunnya jembatan. Begitu juga misalnya dengan di era sekarang yang sosial media, artinya ada hal yang memperoleh, tapi tidak menutup kemungkinan di balik kebaikan-kebaikan dari penggunaan sosial media ada juga hal-hal yang buruk seperti hoax dan saling mencaci. Di mana itu batasannya, Ustaz? Mengenai kepeloporan dan keteladanan dalam satu urusan. Terkait apakah ada batasan ataukah ada sebuah ketentuan di dalam menjadikan diri teladan atau pelopor dalam kebaikan. Contohnya kalau misalkan membangun jembatan umum Pak ya, berarti maksudnya bangun jembatan umum yang dimana jembatan ini dimanfaatkan dalam kebaikan dan juga dimanfaatkan, ada kalanya dimanfaatkan juga dalam keburukan gitu. Misalkan jalan tersebut menghubungkan ke masjid tapi juga menghubungkan ke diskotik gitu ya. Sama tempatnya. Lewatinya jembatan yang sama, misalkan gitu mungkin ya Pak. Apakah berarti membangun jembatan tersebut mendapatkan pahalanya? Sama. Ini kalau kita bicara dalam hal keteladanan ini tadi dalam beramal. Adapun contoh tadi ini dia mungkin masuk dalam bab tentang sedekah jariyah kalau dia sendiri yang membangun. Dan tetap sedekah jariyah termasuk amalan yang juga mengalir pahalanya setelah dia meninggal. Nah, terkait dengan amalan yang dia lakukan kemudian dimanfaatkan oleh manusia sepeninggalnya, maka apabila memang sesuatu yang dia berikan, sesuatu yang dia lakukan ini bisa membuka jalan kebaikan namun juga bisa membuka jalan keburukan, maka bagaimana yang dia lakukan? Apakah perlu dia lakukan ataukah tidak perlu dia lakukan, karena nantinya ada orang yang menggunakannya untuk ke arah yang baik, ada orang yang menggunakannya untuk ke arah yang buruk. Jawabannya, hal seperti ini berlaku padanya kaidah umum di dalam syariat, yaitu adalah mempertimbangkan antara maslahat dan mafsadah, mudarat, antara mudarat maslahatnya dan mafsadahnya. Apabila maslahat tersebut lebih besar, maka tentunya dilakukan. Tapi kalau mafsadahnya lebih besar, maka tidak perlu dilakukan. Misalkan dalam kasus tadi, kalau kita tidak membangun jembatannya, atau mungkin contohnya misalkan tadi yang digunakan hanya jalan untuk orang lewat, ingin diperbesar supaya bisa digunakan kendaraan lewat. Orang yang datang ke masjid cuman orang jalan kaki. Orang yang datang ke tempat maksiat tadi mungkin ada yang bisa jalan mobil. Nah, berarti tidak ada maslahatnya kita perlebar, karena orang yang datang ke masjid sendiri sudah bisa menuju masjid dengan sekadar dia berjalan kaki. Contohnya mungkin contoh sederhananya seperti itu. Maka melihat kepada maslahat dan mafsadahnya yang ada. Ketika maslahatnya tidak ada sama sekali, kebaikannya tidak ada sama sekali, maka tidak boleh dilakukan. Malah itu membuka jalan kepada kemaksiatan. Tapi ketika ada maslahatnya dan maslahatnya ini lebih besar, maka tetap dilakukan meskipun ada mafsadah yang akan terjadi. Bagaimana kalau sama? Kalau sama antara maslahat dan mafsadah. Yang ke masjid 10 orang, yang ke tempat maksiat 10 orang.
semuanya sama-sama bisa jalan kaki. Maka kita melihat ada kalanya mempertimbangkan maslahat mafsadah bukan dari segi kuantitas, terkadang dari segi kualitasnya terkadang. Maksudnya begini, ada kalanya maslahat dan mafsadah secara jumlah sama, tapi secara dampak berbeda. Misalkan dengan adanya orang pergi ke masjid, maka bisa mengumandangkan azan. Maka azan ini bukan hanya didengar oleh 10 orang yang datang tadi, tapi bisa didengar juga oleh kaum muslimin yang lain, ya akhirnya mereka tahu kapan masuk waktu sholat. Meskipun ada 10 orang juga yang nanti akan pergi ke tempat maksiat. Di sini menunjukkan secara jumlah maslahat dan mafsadah berimbang, tapi secara dampak yang diberikan, maslahat ini memiliki dampak yang lebih luas, maslahat yang lebih luas. Maka tidak mengapa tetap dibangun. Supaya apa? Supaya muncul syiar Islam di situ dengan adanya azan dan sholat berjamaah. Mungkin kalau dengan contoh yang tadi bisa kita contohkan sederhananya seperti itu. Jadi jawabannya, ketentuannya apa? Atau tadi syaratnya apa di dalam menjadi qudwah atau di dalam membuka kebahagiaan bagi orang? Syarat dan ketentuannya atau kaidahnya adalah tetap mempertimbangkan maslahat dan mafsadahnya. Ketika sebuah maslahat ini bisa dicapai lebih besar ataupun lebih berdampak luas dibandingkan mafsadat yang meskipun akan tetap terjadi, maka tetap dilakukan perbuatan tersebut. Namun jikalau mafsadahnya yang lebih besar, maslahatnya lebih sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali maslahatnya, maka justru itu tidak boleh dilakukan. Berlaku padanya keumuman kaidah tersebut karena Rasulullah SAW bersabda, la dharara wa la dirar. Tidak boleh seorang itu menumbuhkan kemudaratan, memunculkan kemudaratan, atau tidak boleh dia itu membalas kemudaratan dengan kemudaratan yang lainnya. Para ulama menurunkan kaidah-kaidah lain dari kaidah tersebut. Kaidah-kaidah di antaranya adalah yang bunyinya irtikabu akhaffud dararaini li idza ta'arada ad-dararain atau irtikabu a'zamul maslahataini idza ta'arada al-maslahatan, atau irtikabu atau izalatu al-akhaf baina ad-darar wa al-manfaah, atau kurang lebih ibarah-ibarah lain yang semakna dengan itu yang dijelaskan oleh para ulama. Allah taala. Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Tadi sedikit kita singgung ayat tersebut. Jangan kalian cela sembahan-sembahan yang disembah oleh orang yang mereka menyembah selain Allah. Jangan kalian cela juga mereka. Kalau apa? Kalau nantinya mereka akan berbalas mencela Allah. Padahal boleh enggak kita ingkari, kita jelaskan kesesatan sembahan yang mereka lakukan. Kita cela mereka, kemudian kita katakan mereka inilah orang yang melakukan perbuatan-perbuatan hina karena mereka beribadah kepada sesuatu benda yang tidak memberikan manfaat mudarat. Ya kan? Bahkan memang seperti itu. Mereka melakukan hal yang hina. Tapi ketika hal tersebut akan menimbulkan mereka berbalik membalas dengan apa? Yang mereka cela adalah Allah Subhanahu wa taala, semakin buruk keburukan yang mereka lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala melarang yang demikian. Karena terkadang suatu hal yang baik itu ketika cara yang digunakan akan berdampak kepada sesuatu yang tidak baik, maka hal tersebut tidak boleh dilakukan. Insyaallah terkait dengan kaidah amar ma'ruf nahi munkar akan kita bahas pada bab yang berikutnya, karena judulnya berkenaan juga dengan mengajak kepada kebaikan insyaallah taala. Mungkin demikian aja. Silakan. Waalaikumsalam. Ulama mengatakan kepada Yasin di Al-Quran, apakah ini kebaikan atau keburukan? Mengajak membaca Yasin. Yasin di kapan? Malam Jumat. Mengajak membaca Yasin.
pada malam Jumat. Apakah ini kebaikan atau keburukan? Pertanyaannya demikian. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an ini adalah kitab sucinya yang apabila dibaca maka seorang akan mendapatkan pahala 10 kali lipatnya dari setiap huruf yang dia baca. Maka membaca Al-Qur'an adalah sebuah kebaikan. Itu pertama. Kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan atau tidak menetapkan adanya kekhususan di dalam waktu maupun tempat membaca Al-Quran secara khusus, kecuali sesuatu yang datang dari Nabi SAW. Memang beliau mengkhususkannya. Seperti apa? Seperti 2 rakaat sebelum subuh, maka beliau mencontohkannya adalah surat Al-Kafirun, kemudian surat Ikhlas. Sholat Jumat dan sholat Id yaitu sholat Al-A'la, kemudian Al-Ghasyiyah, atau kadang surat yang lainnya. Maka secara umum sesuatu yang Nabi SAW tidak mengkhususkan membaca suatu atau bagian dari ayat Al-Quran pada waktu tersebut, tentunya tidak boleh seorang kemudian meyakini adanya kekhususan atau mengkhususkan waktu tertentu untuk membaca ayat Al-Quran di waktu-waktu tersebut. Karena apa yang disampaikan Nabi SAW ini sudah sempurna. Ketika beliau tidak mengkhususkan berarti tidak perlu dikhususkan. Dalam artian tidak perlu dikhususkan berarti ya kapanpun dan ayat manapun yang dibaca ketika mereka ingin membaca Al-Quran. Oleh karena itu pertanyaannya, bagaimana kalau ini dibaca ditentukan harus surat Yasin, harus malam Jumat? Maka butuh adanya dalil yang menunjukkan bahwasanya memang Nabi SAW pernah mengkhususkannya ataupun para sahabat pernah melakukannya dari Nabi SAW. Dan dari penjelasan para ulama ternyata tidak ada dalil sahih yang menunjukkan bahwasanya dikhususkan dengan surat Yasin ataupun dikhususkan pada malam Jumatnya. Yang ada dan itu pun masih diperselisihkan para ulama adalah membacanya surat Al-Kahfi. Namun itu pun diperselisihkan oleh para ulama tentang kesabitannya dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Adapun pada surat Yasin, maka sejauh yang saya ketahui para ulama tidak ada yang menyebutkan tentang adanya dalil yang mengarah ke hal tersebut. Maka tentunya sebagai seorang yang bersemangat untuk menjalankan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak boleh mengkhususkan sesuatu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak mengkhususkannya. Wallahu taala a'lam. Tentunya ketika dikatakan bahwasanya itu bertentangan dengan syariat, maka itu berdosa. Ketika dikatakan itu sesuai dengan syariat, dia berpahala. Makanya kembalinya adalah kepada apakah yang mereka amalkan sudah sesuai dengan tuntunan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya tersebutkan tidak ada sunnah yang mengkhususkan, yang menyebutkan Nabi SAW mengkhususkan bahwasanya beliau SAW membaca surat Yasin pada malam Jumat. Kecuali orang yang bertepatan kok setiap malam Jumat sampainya di surat Yasin. Dalam sepekan dia menghatamkan Quran. Kebetulan kok hizbnya setiap malam Jumat kebetulan sampainya di Yasin terus. Ya, ini tidak berdosa. Makanya tidak bisa kita katakan berdosa tidak orang baca Yasin malam Jumat. Tunggu dulu, dilihat dulu. Ini orang yang meyakini kekhususan baca Yasin atau orang yang bertepatan dia menghatamkan setiap pekan kebetulan malam Jumat sampainya di surat Yasin. Maka ada yang berdosa, ada yang tidak berdosa. Tapi orang yang mengkhususkan dan meyakini sesuatu yang itu bahkan Nabi SAW tidak mensunnahkannya, maka jawabannya ya yang dia lakukan bertentangan dengan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan tentunya berdosa. Wallahu taala a'lam. Baik. Iya, hukum asal membaca Al-Quran baik, tidak ada yang akan membaca Al-Quran buruk. Tapi ketika dikhususkan sholat misalkan, sholat itu baik, semakin banyak rakaat yang dimakan, semakin banyak rakaat yang dilakukan, semakin besar pahalanya. Sholat subuh saya lagi semangatnya, sekalian olahraga 4 rakaat, baik tidak? Menjadi tidak baik. Ketika apa? Ketika ternyata caranya bermodalkan semangat, bukan bermodalkan tuntunan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga amalan-amalan yang lainnya. Berwudu, wah masya Allah. Ketika berwudu Nabi SAW mengatakan setiap ada tetesan air dari tangannya berguguran dosa-dosanya. Wah saya guyuran aja setiap hari, nggak usah wudu doang.
Masa cuma muka, tangan, kaki doang? Enggak, semuanya aja. Biar dari semua kulit ini berguguran dosa-dosanya. Ternyata tidak demikian. Ternyata tidaklah demikian. Maka ada sesuatu yang pada asalnya menjadi baik, tapi ketika ditambahkan dengan sesuatu yang menjadikan nilai baiknya hilang, maka akan menjadi buruk. Susu baik, enak. Ketika ditambahin garam enak nggak? Pernah minum susu pakai garam? Enggak enak kan ya? Karena kenapa? Ketambahan sesuatu yang merusaknya. Padahal kalau kita bilang orang minum susu, wah masya Allah orang melihatnya minumnya susu, ternyata dia nahan asin nggak? Nahan asin karena dicampur garam. Ya, seperti itulah juga dalam permasalahan tersebut, sesuatu yang pada asalnya baik bisa menjadi tidak baik ketika apa? Ketika apa yang dicampur di dalamnya bukanlah sesuatu yang sesuai dengan hal tersebut. Seperti contohnya tadi susu, sehat, bergizi, dicampurnya garam. Oh, garam juga bergizi, iya, tapi nggak sesuai garam dengan susu gitu. Wallahu taala a'lam. Ingin demikian. Ada dua lagi singkat saya, silakan. Siapa duluan? Ya, silakan. Ya. Waalaikumsalam. Ada yang baik bahwa ada salah satu zikir yang mungkin juga tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Misalnya dengan baca katakanlah 1000 kali Anda akan mendapatkan rezeki yang melimpah. Apakah ini pertanggungjawaban bagi orang yang menyuruh mengajarkannya seperti ini? Itu gimana tuh akhiratnya? Baik, Bampar. Terkait dengan berzikir dengan lafaz hu. Tentunya berarti ini hanya menggunakan domir kalau dalam bahasa Arab. Artinya dia. Tentunya hal tersebut Nabi SAW ketika berzikir kepada Allah SWT, beliau tidak hanya menyebutkan domirnya. Beliau tentunya berzikir dengan lafaz yang sempurna sehingga maknanya sempurna. Maka kita katakan bahwasanya yang dicontohkan Nabi SAW, yang dituntutkan Nabi SAW adalah ketika seorang berzikir dengan lafaz zikir yang menunjukkan pengagungan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pertanyaannya, bagaimana orang yang mengajak atau memerintahkan orang dengan berzikir seperti itu? Jawabannya adalah jika dia tahu bahwasanya itu sesuatu yang tidak dicontohkan Nabi SAW, tidak dituntutkan Nabi SAW, maka seharusnya dia tidak mengajak orang kepada hal tersebut dan tidak melakukannya. Karena kalau dia melakukannya, dia berdosa, dan dia mengajak orang lain kepada hal tersebut, maka dia pun bisa menanggung dosa orang-orang yang juga melakukannya. Maka harus hati-hati orang yang dia mengajak seorang kepada suatu amalan, maka pertama dia harus mengilmui amalan tersebut apakah sabit datangnya dari Nabi SAW atau tidak. Jika tidak, maka ditinggalkan dan tidak boleh dilakukan, apalagi mengajak kepada hal tersebut. Allah Ta'ala. Silakan berikutnya. Baik. Kenapa orang Muslim setiap minggu melaksanakan sholat Jumat? Kenapa orang Muslim setiap minggu melaksanakan sholat Jumat? Jawabannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan idza nudiya li sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Jadi jawabannya kenapa muslim melakukan sholat Jumat? Karena Allah SWT perintahkan, bahkan perintahnya di dalam Al-Quran, apabila dipanggil pada hari Jumat, yaitu dikumandangkan adzan pada hari Jumat, maka bersegeralah untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan sebagai orang mukmin dikatakan dia itu mukmin, dikatakan muslim kalau dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawabannya adalah karena diperintahkan oleh Allah, dan karena seorang tidaklah dia dilabeli muslim, tidaklah dia dilabeli mukmin kalau dia enggan untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Demikian ikhwani wa akhwati fiddin, azani wa iyyakum. Kita cukupkan sampai di sini untuk pembahasan pagi hari ini. Semoga Allah SWT berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat,
amal yang soleh, dan semoga Allah SWT berikan kita keistiqomahan di dalam menapaki atau menjalani syariat-syariat Nabi Allah dan Rasulnya, dan menegakkan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.